Dari sejak awal pencalonan Prabowo Gibran, saya sudah sangat berharap terjadinya rekonsiliasi nasional. Mengapa demikian? Karena saya melihat persoalan Indonesia tidak bisa dikerjakan oleh satu dua orang. Persoalan Indonesia harus dikerjakan dengan persatuan bersama. Kemudian ketika Prabowo dilantik menjadi presiden, kemudian mengucapkan pidato pertamanya, hati saya sangat gembira karena beliau mengungkapkan tekadnya untuk membangun Indonesia. Beliau juga memanggil ataupun memasukkan kepada kabinetnya orang-orang dari berbagai golongan atau berbagai partai. Dan saya melihat usaha rekonsiliasi nasional yang saya pernah harapkan ketika ada atau pada saat Prabowo dan Gibran itu terpilih, saya melihat sesuatu yang kelihatannya berjalan pelan-pelan. Kemudian juga ketika Prabowo dengan begitu antusias ingin mengatakan tekadnya untuk membangun Indonesia yang kuat, mendorong para menterinya dengan mengatakan dengan tegas, pemimpin bekerja untuk rakyat. Saya sangat terkesan sekali. Ini adalah harapan masyarakat Indonesia, harapan orang-orang miskin. Ketika dia mengatakan dia ingin membuat orang miskin tersenyum, saya juga berpikir ini harapan untuk Indonesia. Dan kemudian terlepas daripada beberapa menteri yang kemudian melontarkan kata-kata yang kemudian tampaknya tanpa koordinasi, semuanya itu kemudian tertutup ketika Prabowo Gibran membawa para menterinya untuk mereka mendapatkan pengarahan-pengarahan untuk adanya konsolidasi, untuk adanya kebersamaan di dalam kabinet. 3 hari mereka berkumpul di Magelang, dan ini merupakan sesuatu yang saya pikir penting sekali. Ada harapan bahwa Prabowo Gibran ini akan membangun Indonesia lebih baik, terlepas dari banyak hal yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Karena pembangunan Indonesia bukan bergantung satu dua orang. Pembangunan Indonesia bergantung kepada semua orang Indonesia. Kenapa saya katakan ada rasa optimis? Karena saya berharap sekali bahwa Prabowo Gibran mampu menggerakkan semua orang ini untuk bersama-sama memiliki bangsa ini, membangun bangsa ini menjadi bangsa kuat, bangsa yang mandiri, itu katanya. Dan hari ini saya mendengar lagi gerakan solidaritas nasional. Gerakan solidaritas nasional yang berusaha untuk bisa memenuhi janji Prabowo, yaitu menghadirkan Indonesia yang sejahtera. Bahkan kemudian juga semangatnya mengatakan akan memerangi korupsi. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Kita tahu korupsi membuat pemerintah tak berdaya untuk menyejahterakan rakyat. Korupsi membuat dana-dana yang harusnya diberikan kepada rakyat miskin tidak dapat diberikan kepada rakyat miskin. Dan korupsi membuat negara ini sepertinya hampir-hampir lumpuh karena korupsi ada di berbagai tempat, ada di mana-mana. Dan kemudian hari ini saya mendengar juga bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin untuk memerangi korupsi. Harapan saya adalah tidak seperti para pemimpin yang lampau-lampau, yang menjanjikan tetapi kemudian lupa pada akhir-akhir kepemimpinannya. Tapi saya percaya itu terjadi karena tantangannya tidak mudah untuk memerangi korupsi. Karena itu, untuk kali ini, biarlah Prabowo memimpin pemberantasan korupsi. Dan kita jangan menonton. Kita semua rakyat Indonesia bekerja bersama-sama, berjuang untuk menolong tekad Prabowo untuk memajukan Indonesia. Terlepas dari banyak kekurangan-kekurangan, baik Prabowo Gibran maupun para menteri, sekali lagi, yang menjadi kunci keberhasilan adalah kalau rakyat ini bersatu, ingin menjadikan Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju. Saya masih berharap sekali dan sangat berharap pada hari ini ketika ada deklarasi pernyataan daripada gerakan solidaritas nasional dan dikatakan dengan tegas juga bahwa yang paling menjadi persoalan bagaimana pemerintah tidak mampu membawa kesejahteraan atau kita tidak terlibat dalam membawa kesejahteraan adalah ketidakpedulian kita. Dan biarlah gerakan solidaritas nasional itu menjadi gerakan yang menggerakkan kita untuk peduli. Dan kemudian bagaimana dengan agama-agama? Agama-agama mestinya juga bisa bekerja sama. Tidak perlu memaksa yang lain seragam. Kalau mereka yang nasionalis itu bisa bekerja sama, bisa membangun solidaritas bersama,
Agama-agama harusnya bisa membangun kerjasama yang lebih baik. Katolik Protestan harusnya bisa membangun kerjasama yang lebih baik. Katolik Protestan dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Katolik Protestan beda, tapi rukun beragama harus tetap dijaga. Selamat berjuang bersama-sama untuk Indonesia maju.